Aku kasih persepuluhan supaya tingkap-tingkap langit dibukakan dan tercurah akan berkat di mana aku nggak punya tempat untuk menampungnya. Memang ada ayatnya, saudaraku. Tapi motivasinya pas dari itu semua. Karena dia memberi dengan sukacita dan Allah mengasihi orang-orang seperti itu. Shalom saudaraku, salam dalam kasih Kristus. Kali ini kita akan belajar tentang sikap memberi di dalam gereja Tuhan. Ada firman yang khusus menyoroti atau mengajarkan tentang sikap di dalam kita memberikan persembahan. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7, coba kita lihat saudara. Ya kalau mau lengkap itu mulai ayat 6 dan seterusnya. Tapi kita akan lihat kali ini ayat 7 saja. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Atau karena merasa terpaksa, merasa harus begitu ya. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah saudaraku, satu ayat ini akan kita renungkan kali ini ya. Masing-masing itu jadi semua, seluruh umat Tuhan, gak peduli mereka itu kaya, menengah, atau mungkin ya pas-pasan, ya miskin, ya. Semua saudara, masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jadi yang dinilai oleh Tuhan itu seberapa kamu rela, ikhlas di dalam memberikan persembahan. Tuhan memang mengajarkan persepuluhan di Perjanjian Lama supaya kita terlatih untuk nggak mikir. Pokoknya kita dapat berkat berapa, nggak usah mikir 10% untuk Tuhan. Itu latihan, saudaraku. Tetapi Tuhan ingin membangun akan sikap memberi, sikap murah hati, sikap yang tidak terikat pada harta benda sementara, yaitu dengan meningkat setelah 10%, setelah perpuluhan, meningkat saudaraku ya, meningkat yaitu dengan persembahan sukarela. Artinya aku ikhlas, aku rela, begitu ya. Itu awalnya saudaraku, dikatakan hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati. Nah, kalau nggak rela tapi tetap memberi, nanti akibatnya hatinya sedih karena memang nggak ikhlas, saudara. Nah, ini yang perlu kita di dalam memberikan persembahan, sikap ini harus kita sadari. Kita berdoa, Tuhan, aku mau memberikan persembahan. Berikan aku hati yang ikhlas, yang rela di dalam persembahan itu. Kalau enggak, nanti enggak jadi berkat, saudaraku. Ya, karena firman Tuhan katakan kalau mau memberi harus dengan rela hati. Jangan sampai memberi tapi kemudian pikiran ya sedih. Waduh, kok aku memberi terlalu banyak dan sebagainya. Emangnya Tuhan itu butuh uang kita? Kan enggak, saudara. Dia pemilik langit dan bumi, emas perak dia yang punya, ya, segala harta mineral atau tambang apapun itu kepunyaan dia. Jadi Tuhan itu punya segalanya. Di sorga itu digambarkan, saudaraku ya, jalannya aja dari emas, emas murni, saudaraku ya. Padahal emas itu sekarang 1 gram aja harganya berapa, itu aspalnya dari emas. Jadi itu gambaran betapa kayanya Bapak kita di sorga. Tetapi dia ingin melatih kita untuk menjadi givers, jadi pemberi-pemberi, saudara ya. Seperti Tuhan Yesus yang suka memberi. Demikian Bapa di surga ingin kita belajar untuk menjadi orang yang memberi. Jadi kerelaan hati dengan hati yang rela, kemudian jangan sampai sedih. Atau karena paksaan, yaitu karena paksaan itu bukan dalam arti dipaksa sama orang, enggak. Tapi dia merasa bersalah,
Kalau nggak memberi, kemudian dia terpaksa. Ya sudahlah, harus, mau apa lagi gitu ya. Akibatnya dia nggak dengan ikhlas memberikan itu, dia jadi ada rasa sedih, duka, masih eman-eman gitu ya dengan jumlah persembahan yang dia berikan. Nah, kemudian kalimat berikutnya ini yang perlu kita renungkan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kata sukacita itu cheerful ya dalam terjemahan bebasnya, cheerful, gembira, saudaraku. Terjemahan dalam bahasa Yunaninya dipakai kata hilaros. Ya, saudaraku, hilaros itu sukacita, betul-betul gembira. Nah, bagaimana kok bisa memberi tapi gembira, saudaraku? Nah, ini yang perlu kita renungkan, saudara. Ilustrasinya begini ya. Pernah atau tidak ketika Anda masih anak-anak, masih SD gitu ya, masih usia SD, itu berangan-angan untuk memberi hadiah ulang tahun untuk papa atau mama begitu. Pernah atau enggak, saudaraku ya? Nah, anak-anak itu kan hatinya tulus, saudara. Kadang-kadang kakak adik tiba-tiba berunding gitu ya, ayo kita nabung, kita mau kasih papa, mama ulang tahun, ya ini papa aja ya, papa ulang tahun yang ke 45 tahun ini, kita mau kasih hadiah yang surprise untuk papa biar dia seneng. Nah, itu anak-anak excited, saudara, ketika mempersiapkan akan kado tersebut. Betul ya? Anak-anak yang mengasihi akan ayahnya ini, mereka menabung, uang jajannya disisihkan, ditabung, sampai lama kemudian kakak ngomong sama adik, "Dek, sudah dapat berapa? Ini sekian, ini bisa beli apa ya?" Kelihatannya papa itu kepengen loh, kepengen punya ini begitu ya. Barangnya papa yang satu itu sudah usang, kita akan ganti baru begitu. Ya apa saja, saudaraku, yang ide yang muncul dari anak-anak, tapi mereka dengan excited. Dan ketika hari H ulang tahun ayahnya, anak-anak ini membawa kado tersebut sambil menyanyi happy birthday daddy begitu ya. Itu kira-kira hatinya sedih, tidak rela, atau seperti yang Tuhan katakan? Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pasti hati sang ayah itu begitu luluh dengan kasih yang luar biasa kepada anak-anak, dan momen di mana dia diberi surprise hadiah ulang tahun dari anak-anaknya, duitnya juga dari dia kan, itu kan uang jajan, saudaraku ya, yang dikumpulkan kemudian dipersembahkan dalam untuk menyukakan akan hati sang papa ini. Nah, itu saudaraku, ilustrasinya seperti itu. Pasti hati anak-anak ini cheerful, gembira, bangga, sukacita ketika bisa membawa akan kado ulang tahun untuk ayah tersebut. Ini ilustrasi, saudaraku. Pernah ada seorang teman hamba Tuhan, ketika dia berkunjung ke satu gereja yang sedang bertumbuh luar biasa di Korea pada waktu itu. Waktu dia ada di sana, dia mengamati. Itu ada satu ruang khusus di gereja tersebut. Karena gereja ini jemaatnya sudah terlalu banyak, saudaraku. Mereka mengatur semuanya itu dengan cara ya tidak perlu ditiru. Tapi saya akan ambil kesaksian ini menjadi sebuah contoh, saudaraku. Teman hamba Tuhan ini berkata, saya ngamati, ini ruang apa sih? Kemudian dikasih tahu, ini ruang amplop persepuluhan. Ya, amplop persepuluhan. Itu ada kotak-kotak kecil-kecil gitu ya, ada nomornya. Nah, kemudian dia ngamati, satu hari itu ada satu bapak yang lari, yaitu turun tangga begitu, kemudian masuk ke ruang itu, dia lihat. Kemudian bapak itu mencari nomornya dia. Nomornya tentunya ribuan, saudaraku, itu kan
kamarnya aja ada banyak ya, dia masuk kamar berapa, nomor berapa, ya. Kemudian dia temukan punyanya dia ketika dia ambil amplopnya itu dicium saudaraku amplopnya. Dan kemudian dia taruh di dada dan dia berdoa sebentar dengan wajah yang begitu gembira. Karena apa? Karena dia menemukan amplop persepuluhannya. Nah, ini sebuah gambaran saudaraku, hati yang mengasihi Tuhan yang kemudian diekspresikan dengan aku ingin memberikan persembahan kepada Tuhan, yaitu dengan berdoa dan senyum sukacita. Saudaraku, ini pasti jauh dari pengertian aku memberi supaya aku diberkati. Aku kasih persepuluhan supaya tingkap-tingkap langit dibukakan dan tercurah akan berkat di mana aku nggak punya tempat untuk menampungnya. Memang ada ayatnya, saudaraku, tapi motivasinya pas dari itu semua. Karena dia memberi dengan sukacita dan Allah mengasihi orang-orang seperti itu. Saudaraku, di gereja tempat kita ya, dalam keluarga Kahal ini, kita nggak ada kantong kolektor yang beredar begitu ya. Memang ini kebiasaan. Saya tidak katakan bahwa kantong kolektor itu tidak bagus, itu sama saja. Saudaraku, itu hanya teknis. Seperti halnya gereja yang saya ceritakan itu sampai mendaftar akan jemaatnya dan memberikan amplop persepuluhan untuk masing-masing begitu ya, dengan sesuai dengan nomor keanggotaan. Kita tidak sampai ke sana. Tapi prinsip di mana ada orang-orang yang mau memberi aja begitu gembiranya, begitu sukacitanya. Saya kira ini satu ilustrasi yang perlu saudaraku kita renungkan. Bagaimana dengan kita? Kalau kita belum bisa seperti itu, mari kita minta pada Roh Kudus. Tuhan, kalau aku diberi kesempatan untuk memberi, itu bukan soal jumlah saudaraku ya. Dalam doa persembahan selalu saya ingat bahwa ini bukan soal jumlah, tapi soal hati. Kerelaan hati, jangan sampai ada sedih hati atau merasa harus terpaksa. Enggak. Sebab saya juga dengar, saudara, ada beberapa jemaat yang mengeluh, waduh, di gerejaku itu kita ini seperti sapi perahan loh, kok ada perasaan seperti itu, kok bisa? Lah itu terpaksa, saudara, pasti karena diumumkan ada kebutuhan ini, kebutuhan itu, kemudian dimotivasi, ayo beri persembahan, lebih lagi dan lebih lagi, kita masih membutuhkan. Karena dalam gereja tersebut kebutuhannya banyak, dia merasa bertanggung jawab, kemudian dia merasa terpaksa harus ikut ambil bagian. Saudaraku, mari kita kembali pada inti. Di dalam soal memberi, Tuhan merindukan anak-anaknya yang memberi seperti ilustrasi tadi, anak-anak kecil yang menabung dan ingin persembahkan kado untuk ulang tahun ayahnya. Seperti itu, saudaraku, dengan hati gembira, dengan hati sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.